Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini perkenalkan, nama saya Susi. Nama asli saya sebetulnya susah dieja, Suksi ya tulisannya, tapi biasa dipanggil Susi. Saya sebetulnya asli bukan orang Sragen. Saya di sini terdampar di Sragen karena di sini nggak ada saudara sama sekali. Di sini saya langsung saja pengen menceritakan sebelum saya gabung Riyadhah sampai saya sudah bergabung Riyadhah. Ketika saya bergabung Riyadhah itu awalnya saya sama suami saya kerja. Kita sama-sama kerja, kebetulan karir saya sama suami saya lumayan bagus saat itu, masih muda. Kemudian kami punya ide bisnis, kebetulan lahan kami kan luas. Kami buka kontrakan kos-kosan di daerah Cikarang, di sana kan kawasan industri. Dengan uang dari riba. Kami pinjam ke bank saat itu dolar masih di angka 2000-an. Saya pinjam uang ke bank, kemudian kita bangun 15 pintu. Alhamdulillah Allah kasih langsung ditipu orang. Uangnya dibawa oleh pemborong. Langsung saat itu Bu, rupanya Allah itu sayang. Waktu itu saya ngerasa bahwa Allah tuh kok bikin saya seperti ini gitu loh. Padahal saya anak pertama, suami anak pertama. Niat kami mulia, kita pengen bantu adik-adik kami, tapi ternyata kebalikannya. Dibawa lari uangnya, kemudian kondisi bangunan waktu itu baru jauh 40%. Jadi berantakan luar biasa. Akhirnya saya punya kartu kredit, suami punya kartu kredit. Gesek. Otomatis double uang dari bank sama uang dari kartu kredit. Alhamdulillah pusingnya luar biasa, bener-bener. Padahal waktu itu saya sama suami saya termasuknya yang tipenya idealis dalam arti kata bapak mertua saya dosen bahasa Inggris, anak-anaknya pengen harus lebih pinter, sekolahnya lebih bagus dibandingkan dia. Begitupun keluarga saya dari pondok, bapak, ibu, kakek, nenek semuanya dari pondok. Padahal uang kami terbatas. Tapi pendidikan kami pengen mendidik anak-anak kami dengan sesuatu yang luar biasa. Sedangkan kami dijerat dengan riba. Pokoknya kami berjuang dengan diiringi debt collector tiap hari. Sampai suami saya sendiri sebetulnya jabatannya sudah tinggi saat itu. Sudah sampai masih muda sudah manajer. Cuma karena pengeluaran kami yang besar sekali, otomatis kami seperti tidak bisa bernapas. Kemudian kami jual beberapa aset. Salahnya kami ketika kami menjual aset, kami tinggalin sedikit satu kartu. Lumayan buat nanti kalau ada kepepet atau apa gitu loh. Ternyata dari satu kartu itu beranak lagi. Akhirnya anak-anak semakin besar. Alhamdulillah ketika kami punya masalah, Allah tetap memberikan, ketika niat kami memberikan anak terbaik buat anak-anak, rezeki untuk anak-anak itu Allah kasih terus. Mereka dapat entah itu beasiswa dan lain sebagainya. Jadi kami dipermudah dengan menyekolahkan anak-anak. Sampai suatu hari kami ketemu PPMI. Di situ saya ikut Riyadhah, saya amalkan. Alhamdulillah lagi-lagi saya jual aset. Selama di Sragen saya sudah 2 kali jual mobil dan 2 kali jual rumah. Satu toko yang terakhir kemarin belum lama, ada kurang lebih 1,5 tahunan, sama jual kontrakan juga yang kecil. Tapi alhamdulillah semenjak itu 5 tahun yang lalu ya, saat saya hijrah di Sragen, ketika saya jual, bismillah,
niatnya benar-benar mau lepas dari riba. Alhamdulillah Allah kasih kemudahan. Saya benar-benar mulai dari nol. Dari mulai jualan yogurt, padahal suami saya S2. Biasa terakhir jabatannya GM, ketemu anak buahnya Pak beli yogurt. Sebetulnya saya sedih, tapi suami saya enjoy. Yang penting nggak punya riba, yang penting nggak punya hutang lagi sama bank, yang penting anak-anak bisa sekolah di tempat yang terbaik. Seperti itu. Alhamdulillah kita kompak dalam arti kata kompak dalam mendidik anak-anak, tidak perlu malu. Dan satu lagi yang saya ingin ceritakan, saya lahir dari keluarga yang broken home. Kebetulan saya orang Sunda Betawi. Di sana itu punya lebih dari satu istri itu sepertinya biasa di tempat saya itu. Kebetulan saya punya 4 ibu. Ibu saya istri pertama. Jadi saya itu agak jauh sama ibu saya karena saya tiap hari melihat ibu saya itu dibebani rasa kecewa. Jadi dia berlarut-larut dengan kesedihannya. Jadi saya sering sendiri. Saya benar-benar sering sendiri. Saya nggak terlalu dekat sama ibu saya. Tapi ketika PPMI mengajarkan saya untuk lebih dekat sama orang tua, lebih menghormati orang tua, saya berusaha untuk benar-benar mencintai ibu saya. Kemarin ketika saya nggak punya uang, nggak punya apa-apa di Sragen sini, tapi saya bisa ngumrohin ibu saya. Ketika uang tinggal cuma 60 juta uang tabungan, saya umrohkan ibu saya. Semenjak itu saya berusaha dekat sama ibu saya. Entah gimana rasa canggung, yang tadinya nggak biasa deket sama ibu itu hilang begitu saja. Ilmu yang saya dapatin dari PPMI itu betul-betul luar biasa. Saya nggak pernah nyium ibu saya biasain nyium ibu saya. Saya yang nggak pernah meluk ibu saya biasain meluk ibu saya. Alhamdulillah saya disupport suami yang baik. Kita selalu sejalan. Saat mendidik anak-anak, saat memilih orang tua saya umroh, ketika uang kami pas-pasan, itu pun didukung oleh suami saya. Saya cuma pengen bahagiain ibu saya. Saya nggak pernah ngerti perasaan ibu saya disakiti oleh ayah saya nggak pernah ngerti. Belakangan ketika saya jadi ibu, saya baru tahu susahnya jadi ibu. Saya belum pernah balas kebaikan ibu saya. Mungkin dengan cara itu saya bisa balas kebaikan ibu saya. Dan alhamdulillah, belakangan ini keberkahan demi keberkahan kami dapatkan. Anak saya yang paling besar SMA dapat beasiswa di Turki. Kemudian kuliah kemarin juga dapat beasiswa lagi di Turki. Hari ini kemarin belum lama seminggu lalu dia cerita kalau dia dapat job dari KBRI, dapat uang 14 juta per bulan. Dia tanya adiknya mau beli HP apa. Saya sampai bingung mesti bilang apa. Saya bilang buat kamu aja. Kamu udah bisa biayain hidup kamu sendiri aja, udah berkah buat bunda, buat ayah. Belum anak saya yang nomor 3, dia juga dapat beasiswa yang insya Allah 2 tahun lagi juga akan berangkat ke Turki. Mohon doanya. Dan yang nomor 2 itu yang nomor 3 yang di beasiswa juga. Yang nomor 2 kuliah di UNS. Padahal kalau dari lihat kebiasaannya dia memang gak sepinter adik sama kakaknya, tapi
Mungkin karena Allah berikan keberkahan, kemudahan pada kami. Alhamdulillah Allah mudahkan semuanya. Di sini saya hanya ingin semoga sharing saya ini bermanfaat buat semuanya. Gak ada yang gak mungkin. Memang ketika kita mengalami cobaan, musibah, kadang ngerasa apa ya, hidup itu seperti kok nggak adil buat kita semua. Padahal disitulah kita menjadi kuat. Dan alhamdulillah efek ke anak-anak saya juga, mereka lebih apa ya, lebih dewasa, lebih ngerti, lebih mandiri. Ketika contoh soal ada sesuatu yang terjadi sama anak saya, ketika dia waktu saya nggak punya uang, dia bilang, "Bunda, aku minta beli kamus." Saya bilang, "Waduh, kamus berapa harganya, Mbak?" 130. Saat itu cuma 130 sebetulnya, 130.000. Tapi saat itu saya nggak punya uang. Harus sekarang, iya cuma Adis aja yang belum, katanya seperti itu. Ya udah, minta sama Allah aja, Mbak, nanti juga dapat, saya bilang gitu kan. Kebetulan itu udah dapat ilmunya dari PPMI. Selang itu nggak pakai lama, Bu. Tiba-tiba dia telepon sambil teriak-teriak, dia juara 1, hadiahnya kamus, katanya. Dia lomba mendongeng, storytelling, itu hadiahnya kamus. Itu kalau bukan Allah siapa lagi? Saya sampai merinding, ya Allah, ini hal yang sesuatu yang apa ya, yang kecil Allah lihatkan sama kami, keluarga kami. Jadi di sini kami tidak meragukan lagi. Jadi dengan sedekah, meskipun atau berbuat baik atau apa ya, pokoknya lakukan sesuatu selagi kita bisa. Maksudnya lakukan sesuatu selagi kita mampu. Jangan pernah ragu. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Sahih Bukhari dan Muslim diriwayatkan bahwa hanya ada 3 yang akan menjadi jariyah, di mana orang sudah meninggal tetapi pahala tetap mengalir. 1, orang yang bersedekah fisabilillah. 2, orang yang punya ilmu yang bermanfaat. Dan 3, anak yang soleh selalu mendoakan. Untuk itu ada kesempatan untuk kita semuanya untuk mendapatkan jariyah itu. Salurkan zakat, infak, sedekah Anda untuk pembebasan tanah masjid dan pondok tahfidz di Banguntapan, Bantul lewat PPMI. Mandala ala khair falahu ajru mislu amilihi. Siapa yang memberikan fasilitas untuk jalan-jalan kebaikan, maka pahalanya mengalir kepada siapapun yang akan wakaf kepada PPMI. Saya Ustadz Wijayanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.